Halo Insan Kuliner Indonesia, salam kreatif bareng saya Jawel Husin dan Halo Insan Hukum Indonesia, salam hukum, saya Lisa Pardani. Oke, kita akan membahas masalah seputar hidangan dan seputar Hukum. Oke, apa itu korelasi antara hidangan dan hukum? Kalau teman-teman pada ngikutin sekarang kasus yang lagi menarik, itu kayak ada kasusnya perebutan antara Ruben Onsu dengan Denny Sujono ya? Iya, ini setuju. Itu adalah kasus antara hidangan dan Hidangan dan hukum. Keren Oke. kan? Cuma sebelum itu kita akan bicara bahwa konten di podcast kita ini podcast ya. Konten di podcast kita akan lebih banyak bicara tentang nanti kita banyak ya. Kita ngobrol masalah karena Lisa ini adalah seorang pengacara Ya, saya. dan saya adalah seorang tukang masak ya. Chef. Ya, seorang tukang masak. Jadi bagaimana sih spesialis hidangan SH dengan SH-nya sarjana hukum akan banyak mengulik tentang ya kita lebih banyak sharing tentang dunia UMKM, dunia bisnis dan benturannya dengan Hukum. karena ya hidup tidak akan lepas dari hukum ya dan orang hukum juga butuh makan Iya, oke. Saya sepakat. asal jangan menghukum orang makan ya. Tergantung yang dimakan apa. Kalau yang dimakan obat-obatan terlarang, Oh ya boleh dihukum ya. iya kan? Oke. Kayaknya kita lebih menarik gini deh, Chef. Kita sharing dulu pengalaman-pengalaman apa aja. Mungkin Chef yang dulu pernah berbisnis kan ya? Oh pernah sampai sekarang masih bisnis Bisnis dong. ya? Iya. Tahun berapa dulu mulai bisnis? Pertama kali saya di Jogja itu 2010 ya. Pertama kali 2010. saya masuk kampus, tapi di 2011 saya mulai bisnis. 2011. 2011 mulai bisnis. Jadi waktu itu bisnisnya dari kampus ke kampus. Jadi gimana ya? Jadi saya bikin, kemudian saya jualin ke teman-teman, bahkan saya nawarin ke ruang-ruang dosen gitu. Bisnis apa dulu, Chef? Pempek. PMP. Oh iya. Asli Palembang ya? Chef? Asli Palembang dong. Iya. Iya. Bikin sendiri itu semuanya diolah sendiri, resep Iya, sendiri. bikin sendiri, bikin resep sendiri, bikin ya pokoknya setiap pagi-pagi bangun subuh itu saya harus bikin, kemudian nanti saya kemasin, saya bawa ke kampung. Oh, pakai packaging juga. Pakai packing dong, pakai balut plastik biasa lah ya. Dikasih ada apanya gitu. Iya, yang kasih merek lah, Oh, gitu ya? kasih dong Apa dulu otomatis. nama mereknya? Mereknya saya Pempek Jewel. PMP Oh. Jewel ya. Mungkin dulu kuliah di mana? Perlu ya. Siapa tahu nanti ada yang apa namanya mengulas kembali ya. Oh, jangan. Iya kan? Kita Karena- dulu satu universitas guys. Kita pernah satu universitas, kita tim debat juga waktu itu ya. Sama satu lagi teman kita yang sekarang dia udah di Harvard. Oh iya, benar. Iya. Oke. Gimana suka dukanya membangun bisnis dari tahun 2011? Suka dukanya sih bisnis itu ternyata orang bilang sih gini deh, banyak persepsi bahwa kalau berbisnis itu lu bisa hidup tenang gitu loh, karena lu tidak diatur oleh pagi harus ngantor dan segala macam. Siapa bilang? Karena bisnis itu lebih detail, lebih di saat contoh gini deh, hal simpel, di saat lu sebagai seorang karyawan setiap tanggal gini lu tinggal kena gue gajian, tapi ketika lu seorang pebisnis gila men, gue harus bayar gaji. itu suka atau duka ya? Bisa dibilang suka, kenapa gue mampu gaji orang, kalau itu mampu saat itu keuangannya banyak, tapi dukanya ya, aduh gila gue gak punya uang, gue harus cari kemana, nah, itu dukanya. Cuman hal yang menarik karena obrolan kita seputar tentang kuliner dan hukum, mungkin lebih baik kayak kita bicara masalah apa sih yang biasanya bersinggungan dengan bisnis kuliner tentang hukum gitu. Boleh. Jadi coba Banyak kita sih ya, pengen banyak. dengar cerita dulu pengalaman apa yang Chef Jewel sebagai seorang bisnismen pemula ya. Oh, iya. yang Startup dimulai- ya. Startup ya. Ini bahasa anak muda sekarang, Oke. kalau dulu kan Startup PMP Jewel. eh, Sebagai startup PMP Jewel itu sampai berarti sudah 10 tahun ya hampir. sudah 10 tahun sih. 9 tahun. Sekarang udah 10 ya 9 tahun. 9 tahun. Apa tuh yang pernah dialami, karena kan memang terkait semuanya terkait ya, kayak gaji karyawan pun kita terkait dengan undang-undang ketenaga kerjaan. Benar. Kemudian bagaimana dengan Kontrak manajemen perjanjian itu gitu kan, itu juga iya. terkait dengan HKI, hak kekayaan intelektual, Oh, merek, iya. merek, Merek. konten, kemudian desain industri dan sebagainya. Cuman kayaknya hari ini kita pengen dengar cerita pengalaman Chef Jewel terkait No, Chef Jewel ya. Jewel ya, oke Jewel. Itu Jewel merek zaman dulu ya. Oh, dulu Jewel. Kan ganti. Gimana Dulu- ceritanya? Dulu Jewel, sekarang Jewel. Nah, ini berkaitan juga ya. Jadi sebenarnya banyak ya kenapa memang harus perlu kita bahas.
Ini aja lah, hal simple aja di UMKM itu adalah orang kalau sebut merek itu paten. Oh, oke. Iya, padahal paten itu bukan merek. Itu merekmu dipatenin, beda kan ya? Iya nggak sih? Iya, beda. Beda. Mungkin bahasanya gini, kita pisahkan dulu antara bahasa hukum dengan bahasa sehari-hari. Nah. Kalau bahasa hukum kita bilang paten itu akan beda dengan kita bilang paten kali kalau gitu kan. Beda kan? Itu beda. Nah, itu kayaknya mungkin maksudnya merekmu harus dipatenin, bisa jadi maksud orang yang bilang harus didaftarkan Iya. gitu. Bukan berarti merekmu harus udah punya merek didaftarkan lagi hak paten, karena itu dua hal yang berbeda. Nah, itu yang mungkin saya masih tahu ya. Jadi ini pengalaman pribadi ya. Saya memang berbisnis awal sih pengen punya merek gitu kan, pengen lah ya kayak perusahaan besar punya brand gitu kan. Jadi taruh logo, taruh merek gitu kan dengan Jewel gitu. Tapi ya karena namanya ini usaha kecil ya, saya sebut UMKM mungkin ya, usaha kecil karena baru mau belajar ya nggak ngerti lah harus dikemanakan dan segala macam. Yang penting udah gua jualan dulu karena nggak mikir juga nanti akan jadi apa. Karena ya udah, kalau istilah orang berbisnis itu bukan perkara pengen begini harus begini segala macam, tapi berbisnis itu harus yang pertama itu dilakukan action. Kalau bisnis ya action ya. Udah saya udah action dulu. Action saya itu adalah saya keliling kampus jual, akhirnya buka kantin di salah satu kampus negeri. Salah dua ya. Kenapa? Saya pernah buka kantin di kantin pertanian UGM sama buka juga di kantin terpadunya UI Sunan Kalijaga. Ini dua kampus negeri loh. Iya. Dulu 2010. 2011, 12, langsung 13 langsung masih. buka di kantin. Enggak, itu perlahan gitu. Cuman ada hal yang menarik ketika waktu itu ya ini memang hal yang paling penting sebenarnya buat saya saat ini ketika saya sadar, karena dulu belum sadar gitu lah, belum tahu ya. Ternyata merek itu lebih berharga dari produknya. Merek itu lebih punya harga dari produknya. Ketika saya baca kayak contoh nih Sariwangi, simple ya Sariwangi. Sariwangi kan sudah tidak diproduksi oleh PT Sariwangi perkebunan teh segala macam. Oh iya, ya, karena tidak produksi produk lain. Iya, karena apa? Mereknya dimiliki oleh satu holding company besar dan akhirnya tidak dipakai. Ya orang tahu lah ya apa holdingnya itu ya kan. Tapi ternyata produksinya yang dulu Sariwangi itu adalah diproduksi oleh PT Sariwangi sendiri kan. Sekarang PT Sariwangi bangkrut, Sariwangi ini masih jalan. Ya. Nah, itu yang membuat saya ternyata saya dulu tidak berpikir sampai ke sana. Sampai pada satu kejadian nih, saya udah bangun gede tuh brand Jewel dan segala macam, pempek Jewel orang-orang udah kenal gitu kan. Bahkan orang udah memanggil saya berubah dengan nama Jewel waktu itu. Ternyata pada satu momen ada peluang mendaftarkan merek karena memang saya dapat fasilitas waktu itu dari pemerintah. Sudah sampai? Merek gratis, mendaftar merek gratis. Karena waktu dulu pas awal daftar merek itu kenapa sih nggak mau 2 juta men? Setahu saya itu 2 juta gitu kan. Oh gitu. 2011 ya? 2011, bayangkan lo modal gue cuma paling berapa ratus ribu dan harus mendaftarin merek 2 juta dan belum tentu juga usaha ini akan jalan sampai kapan gitu. Makanya, waktu itu ada kejadian ya udah gue daftar. Ya setelah beberapa tahun ya 1 tahun kurang ya kalau nggak salah saya dapat balasan gitu. Balasannya ya merek saya tertolak. Dari izin KI ya kayaknya. Iya, di waktu itu saya memang daftarnya melalui dinas perindustrian. Dari dinas perindustrian nanti dia akan nge-link ke Kemenkumham sebenarnya. Iya. Perwilayah nanti mungkin ada divisinya di DJKI. Nah jadi isi dari surat itu, tapi sebenarnya saya dapat suratnya itu 2018 ya, 2017, 2018. Lama banget berarti ya? Iya lama, lumayan lama sih, karena kan reviewnya mungkin memakan waktu sekitar 2 tahun. Oke. Setahu saya yang saya lihat memakan waktu 2 tahun, ya udah saya tunggu sampai 2 tahun, 2 tahun saya dapat balasan. Dapat balasan itu adalah ibaratnya kayak kita sudah menanti lama seorang kekasih, tiba-tiba dia dimiliki orang lain gitu kan, sakit.